Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin tudau fihi al-mizan. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. معاشر المسلمين hadani Allah wa iyyakum. Khususnya untuk siswa-siswi Mangsa 1 Brebes yang semoga diberi oleh Allah kesehatan, amin, yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan salawat serta salam juga kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Mangsa 1 yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang agung. Yang lebih utama lagi, bulan ini adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Masyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Makanya kita selaku umat Islam, bulan suci Ramadan ini jadikan momentum untuk kita lebih gemar, lebih cinta membaca Al-Quran. Kita bisa mengambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan suci Ramadan ini Nabi membaca Al-Quran dan menghatamkannya di depan malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang diberikan oleh Rasulullah diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Di antaranya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
beliau menghatamkan Al-Quran di dalam sholat witir. Satu rakaat dalam witirnya dia menghatamkan Al-Quran. Sungguh luar biasa. Dan juga banyak sahabat-sahabatnya yang lain, yang sehari semalam dia bisa menghatamkan Al-Quran, atau setiap malam dia menghatamkan Al-Quran, siangnya menghatamkan Al-Quran. Juga imam madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kita patut mencontohnya. Ada satu keterangan bahwa Imam Hanafi di dalam bulan suci Ramadan dia menghatamkan 61 hataman. 61 hataman. Luar biasa. Malam 1 hataman, siang 1 hataman, kali 30, berarti sehari 2 hataman, kali 30, 60 hataman. Yang 1 hatamannya adalah Al-Quran dihatamkan dalam sholat tarawihnya selama 1 bulan. Juga Imam Malik ketika masuk bulan suci Ramadan, dia hentikan kajian-kajian terhadap hadis-hadis Rasulullah. Dia memfokuskan diri tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau sama. Di bulan suci Ramadan beliau menghatamkan 60 hataman. Berarti 1 hari 2 hataman. Kali 30, 60 hataman. Bahkan ada keterangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ada satu orang yang paling banyak menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Dia bisa menghatamkan Al-Quran 8 hataman. Siapa dia? Ibnu Khatib. Dan juga diikuti oleh ulama-ulama salafus salih. Tentunya kita harus tergerak dalam hati yang terdalam untuk mengikutinya, meneladaninya, mencontohnya. InsyaAllah mudah-mudahan hati kita dapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tergerak untuk menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Masyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diikuti oleh para sahabatnya, para tabi'in, para ulama-ulama salafus salih, begitu semangatnya untuk menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Betapa agungnya bulan suci Ramadan. Maka kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut untuk meneladaninya. Makanya mulai detik ini masing-masing bertekad, berazam dari hati yang terdalam untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Para sahabat, para tabi'in, para ulama salafus salih begitu semangatnya membaca Al-Quran, begitu semangatnya menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Tiada lain, tiada bukan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu an qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Tirmidzi. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahu Tirmidzi. An Abi Umamah saking Abu Umamah radhiya mugi paring ridho sapa Allahu Gusti Allah. Qala dawu sapa Abu Umamah Sami'tu mirang ingsun Rasulullah ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Kanjeng Nabi Iqra'u matahasiraka al-Qur'ana ing al-Qur'an fa innahu mongko setuhune al-Qur'an iku ya'ti bakal teka sapa al-Qur'an yaumal qiyamati ing dalam dinten kiamat syafi'an hale paring syafaat paring pitulung di ashabi marang piro-piro wong kang maca Al-Qur'an. Rawahu cerita ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Iman 1 Brebes yang saya banggakan, pesan saya kesempatan yang mulia ini di bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Marilah mulai detik ini kita rajin untuk membaca Al-Quran. Buktikan cinta kita kepada Al-Quran dengan banyak membacanya. Hatamkan Al-Quran berulang-ulang. Rugi kalau kita terlewat hari-hari kita tidak membaca Al-Quran. Rugi kalau kita malas untuk membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Ibni Mas'ud radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu maka baginya hasanatun, adalah satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan bi asyri amsalha, akan dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim
harfun itu satu huruf. Walakin tetapi alif itu satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Betapa banyak pahala yang akan didapat, yang akan diraih oleh orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kita coba itu. Al-Quran ada 30 juz, ada 114 surat, ada 6.666 ayat. Ada berapa huruf? Ada satu keterangan bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, bahwa Al-Quran itu terdiri dari 1.027.000 huruf. Kalau kita menghatamkan Al-Quran berarti kita akan memperoleh kebaikan 10.270.000 kebaikan. Masya Allah. Siapa yang gak tertarik? Makanya mulai detik ini, insyaallah Allah turunkan hidayah keluarga besar Mansatu Brebes Ahlil Quran. Pesan saya, coba baca Al-Quran, kita jadikan satu amalan yang rutin. Baca Quran setiap hari, walau ayatan, sekalipun hanya satu ayat, lumayan daripada tidak membaca. Masyarul muslimin hadani Allah wa iyyakum. Marilah mumpung berada di bulan di mana Allah akan kabulkan semua doa-doa hambanya, kita bermunajat memohon kepada Allah, khususnya keluarga besar Mansatu Brebes ini Ahlil Quran, semuanya cinta kepada Al-Quran dibuktikan dengan membaca Al-Quran setiap hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi hidayah ila tariqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.